berguna, terutama contohnya kalau misalnya di faktorial. Kalian masih ingat faktorial ya? Misalnya 6 faktorial berarti 6 dikali bilangan sebelumnya sampai 1. Ya, 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, jadi berarti kan nanti akan dikalikan terus ke bilangan yang lebih kecil sebelumnya gitu ya. Itu lebih baik pakai rekursif. Contoh sederhana Java untuk rekursif. Nah, ini penulisannya tadi. Nah, kalau misalnya faktorial tadi nih, penulisannya begini. Jadi misalnya namanya faktor, nanti angkanya berapa, misalnya tadi 6 ya. Kalau dia sama dengan 1 ataupun 0, maka return 1. Kan tadi kalau angka 1 di faktorial ya dia sendiri ya, 1 kali 1. Kalau 0 ya berarti 0 atau return 1. Nah, kalau tidak, maka dia akan rumusnya angka itu dikali faktor dari angka itu. Nah, faktor ini kan nama fungsi yang di atas ya. Jadi dia mengulangi lagi. Tapi nilai n-nya dikurang 1. Ya, maka nanti dia akan mengulang 6 kali n kurang 1, 5. 5 kali n kurang 1, 4. Nah, ini berguna dengan fungsi rekursif. Nah, contoh nanti prakteknya akan seperti ini gitu ya. Faktor 4 kali faktor dikurang 1-nya 3, faktor 3 dikali dan seterusnya. Nah, contoh lainnya bilangan Fibonacci. Kalian tahu Fibonacci ya? Jadi Fibonacci itu ada baris bilangan yang merupakan jumlah dari dua bilangan sebelumnya. Jadi misalnya biasanya diketahui bilangan 1 dan 2-nya dulu. Kalau bilangan satunya 1, 2, yang kedua 1, berarti berikutnya adalah 2, karena 1 tambah 1, 2. Kemudian 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, dan seterusnya. Nah, Fibonacci itu ada rumusnya ya, jadi F ke N adalah Fn-1 tambah Fn-2. Tapi di sini Fibonacci bukan angkanya dikurang 1 ya, tapi indeksnya, urutannya. Jadi contoh gini, supaya kita menghasilkan bilangan Fibonacci, kalau misalnya kita bikin secara biasa ya, pakai cara iteratif biasa pengulangan, caranya sebelah kiri ini. Misalnya kita bikin namanya iFibo, di mana dia akan masuk nilai n. Fibonacci pertama itu 1, yang kedua 1, kemudian Fn sama I. Ketika n-nya itu sama dengan 1 atau sama dengan 2, akan dihitung 1. Kalau misalnya untuk dia yang 3, dan selama masih kurang dari sama dengan n, artinya indeks ketiga ya, indeks ketiga, dan masih nilainya kurang dari n gitu ya. Misalnya kita mau sebanyak apa Fibonacci-nya itu n. Dia akan plus-plus, maka Fn adalah Fn1 plus Fn2, Fn1 sama dengan Fn2. Jadi kita tentuin dulu Fn1 adalah Fn adalah Fibonacci yang ke-1 tambah Fibonacci kedua. Terus kita setting dulu Fibonacci 1-nya, berarti kan jadi Fibonacci kedua dulu yang geser gitu ya. Maksudnya gini, misalnya Fn1 kan 1, Fn2-nya 2, 1 plus 1 kan. Nanti kan berikutnya yang 1 ini menjadi bilangan pertama, yang 2 jadi bilangan kedua, geser gitu ya. Nah, kemudian geser lagi, ini 2-nya jadi bilangan pertama, 3-nya jadi bilangan kedua. Nah, jadi agak susah gitu ya, harus di setting terus. Nah, cara rekursif adalah gini. Jadi, misalnya kita bikin nama fungsinya fit di sini, integernya n, jadi mau sebanyak berapa. Kemudian kalau dia 1 atau 2 return 1, ya ini maksudnya supaya F1 dan F2-nya nilainya 1. Lalu yang berikutnya itu n-1 plus Fibonacci-nya n-2. Jadi otomatis dia akan nanti returnnya sama sebenarnya sama yang kiri yang iteratif, tapi kita nggak usah satu-satu lagi ini kan.
didefinisikan gitu ya, nggak usah satu-satu lagi kan dia otomatis n-nya akan ambil dari n-1 dan n-2. Nanti n-nya misalnya kan tadinya 10, n-1 jadi 9. Maka nanti in di sini adalah 9 ya. n-1-nya n-nya adalah n-1 sama n-2 gitu. Jadi caranya mempersingkat potnya ya. Nah, tapi kita nggak selalu semua itu harus pakai rekursi ya, ada perbedaan. Pemilihan cara penyelesaian masalah diusahakan dengan menggunakan dulu. Jadi kita kalau ketemu kasus yang harus ngulang kayak gitu, biasanya operasi matematika ya, coba dulu pakai cara biasa iteratif ya, pengulangan biasa atau pakai for. Kalau kira-kira wah ini repot nih, berkali-kali harus didefinisikan gitu ya, bolak-balik, baru kita coba pakai cara rekursif. Nah, kenapa dia harus dihindari? Pertama, dia memerlukan memori yang lebih banyak untuk menyimpan variabel lokal dan activation record. Maksudnya gini, jadi meskipun dari sisi code-nya lebih simpel ya, cuma 5 baris dibanding yang sebelah kiri, tapi dia itu menyimpan nilainya lebih besar. Kalian bayangkan function di dalam function ya. Function fit ini punya function fit yang lain, 2 lagi. Artinya dia memorinya akan lebih besar nampung datanya gitu ya. Maka secara penggunaan pasti lebih memakan memori karena function dalam function. Ya, kedua, memerlukan waktu lebih banyak untuk handling activation record. Jadi karena dia ini kan menjalankan function ya, yang di return function juga, pasti dia akan lebih banyak waktu lagi yang diperlukan dibanding kalau operasi matematis biasa di iterasi biasa. Jadi makanya kalau masih bisa pakai cara iterasi biasa, pakai aja dulu. Baru kalau memang amat sangat bikin malah jadi ribet ya, kompleks, baru kita coba pakai rekursif. Kalau seperti ini Fibonacci sama faktorial tadi kan dia simple ya, jadi masih nggak masalah karena ya hasilnya paling 5 baris seperti ini. Tapi kalau memang sudah lebih rekursifnya juga lebih butuh banyak, berarti mungkin malah memakan memori lebih banyak. Penyelesaian rekursif hanya dipakai jika kalau penyelesaian cara iteratif sulit dilaksanakan. Ya, misalnya nggak memungkinkan kalau pakai for biasa, begitu Fibonacci, misalnya tidak memungkinkan. Nah, baru pakai rekursif. Oke, jadi sampai di sini